Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Namun nilai-nilai spiritual, pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya pasti tidak akan akhir dalam kehidupan kita. Senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada ungkapan, Ramadan kan jiwa ragamu sepanjang hayatmu. Dari sekian banyak hikmah dan pesan-pesan spiritual serta pesan moral, hari ini Jumatnya penuh barakah. Setidaknya kita ingat 5 hal penting. Inilah wasiat yang menyelamatkan kita. Pertama adalah senantiasa mentauhidkan Allah. Karena ibadah apapun kalau tidak karena Allah, sia-sia belaka. Maka Rasul menyampaikan wasiat peringatan sangat keras kaitan dengan tauhid. La tusyrik billah wa in qutilta aw hurikta. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, sekalipun engkau dibunuh atau engkau pun dibakar. Ibadah kita semata-mata karena Allah SWT, ikhlasul niat, pasti itu. Oleh karena itu wasiat paling penting adalah mentauhidkan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Yang kedua, di bulan Ramadan kita merasakan magnet yang dahsyat, luar biasa. Ibadah terasa sangat indah dan mudah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita bersemangat. 30 hari nilainya diisi dengan amaliyah-amaliyah sunnah. Apalagi ibadah yang wajib. Maka Rasul juga mengingatkan, wala tatrukana sholatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at min hudhimatullah. Jangan sekali-kali kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat ibadah yang tak tergantikan. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita bersemangat. Sebab apa? Sudah dapat surat cinta dari Rasulullah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amaliyah sunnah, salat-salat sunnahnya, maka aku semakin mencintainya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat berjamaah kecuali sedang ada uzur, sedang sakit. Dan inilah terapi untuk kita terbebas dari benih-benih kemunafikan. Inna afqala salatin alal munafiqina salatil isya wa salatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi, mereka enggan untuk menunaikan salat berjamaah di rumah-rumahnya Allah, khususnya di 2 waktu isya dan salat subuh berjamaah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak sekalipun. Ini wasiat yang kedua. Salat merupakan pesan penting untuk kita semakin bersandar vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada pesan yang sangat indah bicara tentang keberkahan lewat cara apa? Birrul walidaini. Di bulan Ramadan kita tuntun ayah yang masih ada ke surau, ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Masya Allah. Kita siapkan untuk orang tua kita berbuka puasa, tutur kata yang terjaga. Ini kan indah. Perhatikan pesan Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan kepada kalian semua untuk hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berlaku ihsanlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala ta'uqanna walidaika wa inna maraka an takhruja min ahlika wa malika. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jangan sekali-kali kalian durhaka pada kedua orang tuamu, sekalipun kau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Sungguh berkah akan terbuka ketika bakti kita kepada orang tua kita lakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan. Ridha Allah fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun ada pada kemurkaan orang tua. Ini wasiat yang ketiga. Yang keempat, di bulan Ramadan kita merasakan getaran ukhuwah yang luar biasa, saling mengingatkan dalam kebenaran, kesabaran,
Hampir setiap malam kita mendapatkan pencerahan lewat kultum, tausiah, dan sejumlah nasihat yang mulia. Maka kita harus peduli pada saudara kita. Jangan sampai maksiat yang dilakukan saudara kita menyebabkan kita pun terkena dampaknya. Oleh karena itu Rasul mengingatkan, iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati halasuhtullah. Jauhilah orang yang perbuatan maksiat dan dosa, karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Maksiat yang dilakukan seseorang dampaknya tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi secara keseluruhan. Oleh karena itu Islam mengajarkan dua sisi, amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan bersama Al-Quran pada surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat di nomor 25. A'udzubillahi sami'in alim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Waspadalah kalian, takutlah kalian ketika musibah ditimpakan, akan berlaku bagi semuanya dan tidak hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Hati-hati, ingat kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Yang punya otoritas dengan tangannya atau kekuasaannya, yang tak mampu dengan tutur kata lisan yang baik, yang tak mampu dengan hatinya, dengan cara mendoakannya, itulah selemah-lemahnya iman. Ini wasiat yang keempat. Kemudian yang kelima, Masya Allah, Islam mengajarkan nilai-nilai ukhuwah, dan kita rasakan getaran itu di bulan Ramadan. Setelah tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah karena rambu-rambu protokol kesehatan, tapi tahun ini geliat semangat ibadah luar biasa. Masjid pun semarak dengan sholat tarawih, sekalipun tetap jaga jarak atau protokol kesehatan dilakukan. Ini mengandung pesan moral yang luar biasa. Saudaramu adalah jalan surgamu. Ingat, hidup kita akan bermanfaat ketika kita menjadi kebaikan bagi saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Sidang barahimakumullah, persaudaraan kita bukan saja di dunia tapi sampai ke akhirat. Maka Rasul memberikan pesan yang sangat penting. Wa rajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan di Al-Qur'an, sungguh kita bisa sehidup sesurga. Perhatikan pesan Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi samiin alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Ayah ibu mereka, pasangan suami istri, dan juga anak keturunannya. Kemudian malaikat di setiap pintu mengucapkan kalimat cinta, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan engkau menjadi ahli surga. Semoga kita yang hadir di jamuan istimewa hidangan lezat salat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Huda hari ini, kita tergolong sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan surat cinta kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Kemudian hendaklah kita berada beserta orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 119. Itu artinya kita harus membangun komunitas di tengah orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Siapakah mereka? Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahim, ahli kebaikan. Dan madrasah itu sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka nilai-nilai keindahan tarbiyah di bulan Ramadan hendaklah kita terjemahkan pasca Ramadan. Ibadah yang kita lakukan pasti bernilai pesan-pesan yang sangat indah, baik pesan emosional, pesan moral, terutama adalah pesan akhlak yang luar biasa. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlaknya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menerjemahkan dalam kehidupan kita hingga akhir hayat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghitsu nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin istajaba laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa Ramadan kami. Jadikan kami ahli takwa ya Allah, bahagia di dunia sampai ke surga ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan kau uji kami dengan beban yang berat yang kami tak mampu untuk memikulnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra dan segala wabah buruk apapun ya Allah, termasuk fitnah virus corona. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Mudahkan langkah kami untuk fastabiqul khairat di jalanmu ya Allah. Dengan pertolonganmu semua menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafaratal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazid jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami keluarga Rabbani. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Ramadan tahun-tahun yang selanjutnya ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khatimah. Allah warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami rezeki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.